Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus Bapa yang sangat kita cintai. Biar kita selalu setia sama Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus sangat setia kepada kita. Kita mau setia, menjadi hamba yang setia. Sesuai dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini, Selasa malam tanggal 28 Januari 2025. Waktu berjalan terus atas kemurahan Tuhan. Saya diberikan talenta sama Tuhan untuk mengarang lagu. Saya akan menyanyikan terus lagu ini karena saya selalu cinta Tuhan Yesus. Karena saya sebagai hamba Tuhan sudah dipanggil, dipilih Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya sudah melayani pekerjaan Tuhan sudah 63 tahun Bapak Ibu, dari sejak umur 5 tahun. Disuruh papi almarhum yang saya cintai memberitakan firman Tuhan, sampai saat ini saya melayani pekerjaan Tuhan terus. Bahkan saya sampai Yesus datang. Tema firman Tuhan dalam Kolose pasal 4 ayat 7 sampai 18. Hamba yang setia di dalam Tuhan untuk kerajaan sorga, untuk kerajaan Allah. Kau jalankan sepenuhnya, saya akan menjalankan sepenuhnya sampai langkah yang terakhir, sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari kita semua menjadi hamba-hamba yang setia melayani pekerjaan Tuhan. Bukan untuk mencari uang, tapi mencari jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Dan kita lakukan semua sepenuh hati kita, dengan ketulusan hati yang bersih di hadapan Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Malam hari ini adalah malam tahun baru Imlek, saudara ya. Karena besok atas kemurahan Tuhan, bagi kita semua keturunan Tionghoa dapat merasakan Imlek itu semua Tuhan yang ciptakan. Karena musim-musim semi, musim semuanya Tuhan ciptakan. Budaya-budaya, tradisi itu dalam rangka supaya manusia hidup di dalam kasih Tuhan, supaya ingat sama Tuhan. Semua karena semua yang dibuat Tuhan itu begitu indah. Gunakan semuanya untuk Tuhan. Apa yang saudara alami untuk Tuhan, jadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita, bukan manusia. Budaya, semua tradisi itu terjadi karena manusia diciptakan sama Tuhan. Kalau tidak ada manusia, tidak ada budaya, tidak ada tradisi. Segala macam itu semuanya Tuhan ciptakan. Oleh itu mari melalui Hari Raya Imlek ini menyadarkan semua umat manusia di muka bumi, baik dari keturunan Tionghoa, dari semuanya, supaya senantiasa sentralnya Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Dan kita bersyukur bisa kumpul bersama dengan keluarga. Ingat itu semua dalam firman Tuhan. Karena Tuhan mau supaya semua hidup duduk rukun bersama, bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Setiap Bapak Ibu yang melaksanakan semua Hari Raya Imlek ini, mari semua bersyukur kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan, kami ucap syukur atas semua berkat penyertaan. Segala-galanya itu datang dari Tuhan dan mendorong kita bersama makin hari makin cinta Tuhan. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Oh Tuhan, karena dosaku Engkau mati bagiku. Apa yang harus ku buat untuk balas kasih-Mu? Haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Bukan oleh usahaku hidupku diselamatkan, bukan oleh kebaikanku, tapi oleh rahmat-Mu. Haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ajarlah aku ya Tuhan mengerti rencana-Mu. Bentuklah hidupku Tuhan Yesus seturut kehendak-Mu. Amin, haleluya.
Kuserahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. La 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 la. Dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 58, dan demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Sucikan mulutku, pikiranku Bapa, sucikanlah hatiku. Ampunilah semua dosaku, sucikanlah hidupku Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari Bapa, kami rindu, kami anak-anak-Mu, oleh firman Tuhan. Bentuk hidup kami Bapa seturut kehendak-Mu. Aku cinta Yesus, aku cinta firman Tuhan, dan Roh Kudus tuntun hidup kami supaya kami melangkah selalu di dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu bersama saya selalu berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan sudah pelihara hidup kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai tahun demi tahun, sampai kita sudah di tahun yang baru 2025. Baru kita memasuki tanggal 28 Januari. Tinggal 3 hari lagi kita sama-sama mengakhiri bulan Januari, memasuki bulan Februari. Mari kita makin dewasa di dalam Dia, makin cinta Tuhan, dan selalu ucapkan syukur. Baik malam nanti sama-sama Bapak Ibu melaksanakan malam menjelang tahun baru Imlek besok dengan ucapan syukur, doa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita dari hari demi hari. Rohani sehat, jasmani sehat, itu karena anugerah Tuhan. Kumpul dengan istri, dengan anak-anak, sampaikan kepada Tuhan. Kumpul kebersamaan, ingat bisa rukun duduk bersama, menikmati berkat Tuhan selama kita hidup di dalam dunia hanya satu kali. Itu anugerah Tuhan, itu kemurahan Tuhan, mendorong kita di suasana Imlek ini komitmen baru. Di tahun yang baru komitmen baru, hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Janji Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Semua dicatat sama Tuhan. Apa yang saya kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu semua dicatat. Saya beritakan firman Tuhan pagi malam melalui YouTube ini. Sudah berlangsung 4 tahun lebih, saudara. Ini karena anugerah Tuhan. Saya kerjakan karena saya ingin menjadi hamba yang setia. Karena kerinduan saya, kerinduan kita bersama. Tuhan, pakai hidupku untuk kemuliaan Tuhan.
untuk kerajaan sorga, kerajaan Allah. Kita menjalankan sepenuhnya dengan sepenuh hati kita. Amin. Mari kita lanjutkan pembicaraan firman Tuhan. Kita membaca berurutan Bapak Ibu ya. Saya selalu berurutan. Tiap malam baca perjanjian baru. Pagi perjanjian lama. Terus kita lakukan dengan setia. Biarpun saya capek, lelah. Usia sudah memasuki 69, mau 70 tahun depan saya sudah 70 tahun. Tapi semua hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Karena hidup berasal dari Tuhan. Saya bisa bernafas, bisa main gitar. Semuanya yang Tuhan berikan talenta itu datang dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil kita, sudah kita tidak bisa berkata apa-apa. Kalau Tuhan sudah panggil saya, sudah nggak bisa main gitar lagi. Tuhan panggil Bapak Ibu nggak bisa khotbah lagi. Nggak bisa doa, nggak bisa apa-apa lagi. Sudah dipanggil Tuhan meninggal, selesai. Tubuhnya kekubur. Jiwa dan roh kembali kepada Tuhan. Oleh itu mari, selagi kita hidup, jangan hidup percuma. Hiduplah untuk kemuliaan Tuhan. Sesuai dengan pujian ini, hidupku untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca Kolose pasal 4. Kita dapat hari malam ini. Kolose pasal 4 dari ayat 7 sampai ayat 18. Atas kemurahan Tuhan, besok kita lanjutkan dalam surat Paulus di Tesalonika. Ya, saya mau baca ayat ke-7 penutup dan salam. Semua hal ilwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Timotius, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Tikus itu artinya beruntung, saudara. Jadi Rasul Paulus sangat berterima kasih kepada Tuhan karena beruntung mendapatkan sahabat yang setia, kawan pelayanan Tuhan yang begitu setia namanya Titus. Mari di sini jadikan Bapak Ibu menjadi hamba Tuhan yang setia dalam dan pekerjaan Tuhan. Ini penting, kesetiaan penting. Karena dalam Wahyu pasal 2:10b, hendaklah engkau setia sampai mati, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan. Banyak hamba Tuhan tidak setia. Tempoh hari saya mendengar ada hamba Tuhan karena uang, karena perempuan, dia jauh dari Tuhan. Dia murtad, tinggalkan Yesus, tidak setia. Saya pernah pergi ke Papua, saudara ya. Saya kaget banyak anak Tuhan tidak setia. Yang tadinya mengenal Tuhan, dia jual hak kesulungan seperti Esau karena demi uang. Seperti Yudas Iskariot, dia mengkhianati Yesus. Mari kita menjadi hamba Tuhan yang setia di dalam Tuhan. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang benar. Sekali kita menjadi hamba Tuhan yang benar. Jadi anak Tuhan yang benar. Kristen yang benar. Bukan Kristen-Kristenan. Tapi Kristen yang tenanan. Yang berkenan di hati Tuhan. Ya. Terus berikutnya aku suruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahukan hal-hal kami. Dan supaya ia menghibur hatimu. Ya aku suruh bersama-sama dengan Onesimus. Saudara kita yang setia. Dan yang kekasih. Seorang dari antaramu. Mereka akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang terjadi sini. Onesimus artinya bermanfaat. Mari hidup kita menjadi hidup yang bermanfaat, berdampak. Saudara ya, hidup kita menjadi garam, menjadi terang, bukan menjadi batu sandungan. Tapi kita menjadi hamba Tuhan yang setia, yang berdampak. Sehingga melalui hidupnya, hidup kita menjadi berkat, dapat menuangkan banyak jiwa-jiwa. Di sini dikatakan oleh semua saudara kita yang setia, yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang terjadi ada dampaknya dan manfaatnya hidup kita. Sungguh, mari hidup sekali. Kita tidak mau sia-siakan hidup ini. Tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 10, salam kepada kamu dari Artarsus, temanku sepenjara, dari Markus, kemenakan dari Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Mari kita penuh dengan cinta kasih, saudara. Di antara para hamba Tuhan harus kebersamaan, ada persatuan. Terus terang di antara kita, anak-anak Tuhan, umat Kristiani banyak hamba Tuhan tidak bersatu, saudara. Oleh itu mari, saya sebagai hamba Tuhan dengan hati yang bersih dan tulus, bergandengan tanganlah kita satu sama lain. Ya, tidak pandang sinode. Sinode bukan juru selamat. Gereja bukan juru selamat. Di surga nggak ada sinode-sinode, saudara. Nggak ada nama-nama gereja besok di surga. Nggak ada dasar Alkitab ya. Yang adalah nama Yesus. Waktu mari, jadilah hamba Tuhan yang bersih dan tulus. Layani Tuhan dengan setia. Dengan sungguh-sungguh. Dan kita berdampak. Berdampak positif untuk kerajaan surga. Untuk kerajaan Allah. Supaya tujuan Yesus diagungkan, dipermuliakan. Sama juga ayat 11. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat.
yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Tolong garis bawahi. Untuk kerajaan Allah. Mereka telah menjadi penghibur bagiku. Mari kita hidup ini untuk melayani Tuhan, untuk kerajaan sorga, untuk kerajaan Allah. Bawa jiwa-jiwa untuk kerajaan sorga. Pada waktu saya besuk di rumah sakit di Hong Kong, saya beritakan firman Allah. Saya setiap ketemu orang di Hong Kong, saya beritakan firman Allah. Saya banyak tanya. Saya ada ketemu dengan seorang pemuda namanya Chris. Saya tanya, apa saudara cinta mengenal Tuhan Yesus, mengenal Tuhan? Enggak. Dari kecil saya memang Kristen, tapi begitu sebesar pergaulan, nggak ada Tuhan lagi. Ada ketemu dengan seorang, katanya, Abah Kristen itu bohong semuanya. Coba saudara, mereka tidak mengenal, mereka dibutakan oleh keadaan dunia ini. Oleh itu kita berterima kasih sama Tuhan. Kalau kita dipanggil, dipilih sama Tuhan, jangan pernah sia-siakan kasih karunia Tuhan. Jaga keselamatan, kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Waktu berjalan terus seperti ini. Bukan tahun 2024, sudah 2005. Sebentar sama-sama tinggalkan bulan Januari, memasuki bulan Februari. Artinya semua dunia akan kita tinggalkan. Tapi iman kesetiaan kita kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia. Itu tercatat di dalam kitab kehidupan. Suatu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh bekerja di ladang Tuhan. Hidup untuk kerajaan Allah. Dan hidup berkenan sama Tuhan. Salam dari Pafras kepada kamu ya seorang di antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala yang dikehendaki. Amin. Mari kita menjadi hamba Kristus Yesus. Bukan hamba dosa, bukan hamba dunia. Tapi saudara ingat, saudara dipanggil, dipilih sama Tuhan untuk menjadi hamba Kristus Yesus. Dan berdiri teguh. Kuat kita di dalam Tuhan. Jangan mudah goyah, saudara. Sebagai perdalam firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk kita berjalan berkeyakinan penuh dengan segala yang dikehendaki Allah. Segala sesuatu harus turut dengan kehendak Tuhan. Seperti dalam pujian yang saya nyanyikan ini, di bait yang ketiga. Ajarlah aku ya Tuhan, mengerti rencanamu. Bentuklah hidupku Tuhan Yesus, seturut kehendak-Mu. Amin. Biar langkah demi langkah kita melangkah bukan menurut keinginan daging kita. Jangan turuti daging, jangan turuti keinginan manusia. Tapi ikuti kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Saudara ya. Sampai suatu hari kita layak masuk dalam kerajaan surga. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia. Bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih. Dan dari Demas. Lukas, Injil Lukas ya. Itu ternyata adalah seorang tabib. Ya, ada tertulis di dalam Kolose pasal 4 ayat 14. Lukas yang kekasih ya. Sampaikan ayat 15, sampaikan salam kami kepada saudara-saudara Laodikia, juga kepada Nimta, kebejamat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga untuk kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arsipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Amin. Tolong garis bawahi. Melainkan pekerjaan Tuhan di sini kau jalankan sepenuhnya. Pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya seperti saya sebagai hamba Tuhan. Saya menjalankan sepenuhnya. Dari almarhum Papi Mami yang saya cintai. Papi Mami founder tunggal di GBT Kristus Jember dari 1957. Gereja Betel Kristus Hidup. Gereja Betel Tabernakel di Jember. Yang mana saya sebagai gembala. Ya, Papi Mami dan 1957. Gembala sidang founder tunggal di GBT Kristus Jember. Ya, jadi sampai saat ini saya terus melayani pekerjaan Tuhan. Sudah dilakukan Papi Mami 17 Agustus 1986. Saya ditabiskan menjadi hamba Tuhan gembala. Ya, terus saya lakukan dengan setia. Melayani pekerjaan Tuhan saya sudah 60 tahun lebih sudah. 63 tahun saat ini saya masuk ke 64 tahun. Saya lakukan dengan setia. Saya jalankan sepenuhnya. Karena apa yang saya kerjakan memandang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juru selamat saya. Juru selamat kita. Suatu hari berjanji dia berikan mahkota buat setiap kita. Lakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tanpa pamrih. Bukan karena uang. Bukan.
tapi karena Tuhan Yesus yang kita cintai. Karena suatu hari kelak kita berjumpa dengan Bapa di surga, surga buat selama-lamanya. Ayat 18, salam daripadaku, Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Amin. Jadi jelas surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Dan membawa kita makin hari makin cinta Tuhan. Apa yang Rasul Paulus lakukan, mari kita juga ikuti. Teladan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Nomor satu, kita ikuti Tuhan Yesus. Sentralnya kepala gereja kita. Gembala agung kita Tuhan Yesus. Itu secara vertikal. Dan secara horizontal, ikuti hamba-hamba Tuhan. Saya dalam hidup ikuti papi mami almarhum yang begitu cinta Tuhan. Yang mendoakan saya terus. Dan terus membina, membimbing saya, mendoakan saya. Dari sejak lahir saya di muka bumi. Berdoa untuk saya kelak menjadi hamba Tuhan. Tadinya saya seorang bankir. Saya bekerja cukuplah di Bank Sentral Asia. Dan terus di beberapa bank. Saya pernah juga salah satu ketua Perbanas. Zaman almarhum Thomas Suyatno. Tapi Tuhan panggil saya, dipilih saya untuk jadi hamba Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Baik pada waktu saya di bank. Terus melayani pekerjaan Tuhan. Saya tidak pernah berhenti. Memberitakan firman Tuhan. Ya, kepada banyak jiwa-jiwa. Saya juga memimpin ketua persekutuan doa. Terus sampai saat ini. Jadi melayani pekerjaan Tuhan. Saya pelayanan ke Israel, saya sudah 62 kali ke Israel, ke Turki. Nanti bulan Maret, kalau Tuhan izinkan saya ke Turki. Mari Bapak Ibu kalau ingin bersama saya ke Turki. Karena di situ saya banyak beritakan firman Tuhan, pengajaran, saudara. Supaya kita lebih dalam dengan Yesus. Lebih cinta Tuhan. Karena tidak ada pribadi lain dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Ku serahkan seluruh hidupku untuk melayanimu Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Hamba yang setia untuk kerajaan surga, lakukan dengan sepenuh hati kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan.